Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang mengatakan bahwa percaya pada Yesus tanpa disertai perbuatan-perbuatannya baik yang adalah hasil penyatu tunggalan dengan Kristus, maka selamat. Pernyataan seperti ini sungguh sangat aneh. Karena keselamatan itu artinya adalah penyatu tunggalan. Masuk di dalam kehidupan Allah melalui Kristus. Nah, bagaimana orang dapat diselamatkan? Tanpa adanya penyatu tunggalan. Tanpa adanya masuk di dalam kehidupan Allah. Padahal Kristus itu adalah merupakan sumber darinya manusia itu diselamatkan. Karena itu tidaklah heran di dalam pernyataan atau apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi kalau demikian yang mengadakan adalah Bapa melalui Yesus yang adalah pokok anggur. Nah, orang itu dapat bertumbuh, dapat berbuah, dan dapat subur di dalam kehidupannya kalau menyatu tunggal dengan Kristus. Nutrisi itu akan diberikan. Nutrisinya apa? Yaitu sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Itu yang menjadikan manusia bisa berbuah. Itu yang menjadikan manusia itu dapat melakukan laku kudus di dalam kehidupannya tanpa menyatu tunggal. Maka bak ranting yang tidak menempel pada pokok anggur. Nah, kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, apa yang kata? Ditebang dan dibakar. Mengapa? Karena tidak berbuah. Karena tidak berubah di dalam hidupnya. Jadi kalau demikian penempelan dan penyatu tunggal manusia itulah yang menjadikan manusia itu berbuah. Yang menjadikan manusia itu tumbuh subur. Yang menjadikan manusia itu dapat merefleksikan kehidupan Allah di dalam kehidupan dia. Karena itulah maka sakramen di dalam gereja itu bukan sebagai sesuatu yang lambat atau simbol, tidak. Ini adalah merupakan suatu realita nyata dan sekaligus sebagai sarana manusia untuk bertumbuh, manusia untuk berbuah, manusia untuk berubah di dalam mentalnya, di dalam kehendaknya, dan di dalam tindakannya. Sehingga dengan demikian manusia bisa memantulkan, menerjemahkan kehidupan Allah di dalam kehidupannya. Jadi kalau demikian jelas bahwa kehidupan manusia di dalam Kristen itu, dalam Kristus itu berubah. Maka dikatakan demikian, ya. Jika dibersihkan, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nah, cara membersihkannya apa? Nah, ini adalah sakramen pengakuan dosa. Nah, sakramen pengakuan dosa itu dikatakan sebagai apa? Sebagai baptisan kedua. Pada waktu kita dibaptis, kita memang telah bersih, tetapi kita masih hidup di jagat ini. Kadang-kadang kita kotor dan jatuh. Lah, untuk supaya tidak jatuh terus-menerus di dalam keberdosaan, perlu dibersihkan. Melalui sakramen pengakuan dosa. Maka di dalam gereja mengapa ada sakramen itu? Supaya manusia itu tetap bersih.
supaya manusia tetap murni, supaya manusia itu tetap sempurna di hadapan Allah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi setelah kita dibersihkan melalui apa? Melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Jangan lupa, kita tetap menyatu tunggal dengan Kristus. Supaya apa? Supaya murninya kalbu kita, bersihnya kalbu kita, sempurnanya kalbu kita, itu tetap terjaga di dalam hidup kita. Supaya apa? Karena kita panunggal. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Berbuahnya ranting karena apa? Karena memakan nutrisi. Ya, nutrisi ini apa? Sakramen. Nutrisi itu apa? Ya, kita sholat, membaca kitab suci dan belajar terus-menerus, itu adalah merupakan suatu nutrisi yang apa? Yang menumbuhkan, yang menjadikan kita berbuah di dalam kehidupan ini. Ya. Kalau yang tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi artinya apa? Landasan untuk kita berbuah banyak. Atau sikap kita berubah. Baik dalam kata-kata, baik dalam tindakan, baik dalam kendang, itu berubah memanturkan Allah. Hanya syaratnya menyatu tunggal dengan Kristus. Jika kita tidak menyatu, maka kita kering. Kalau kita kering, tidak mungkin akan bertahan di dalam pokok anggur, tetapi ditebang dan dibakar. Jadi kalau demikian jelas, landasan diselamatkannya kita ini adalah pada menyatu tunggalnya kita dengan Kristus. Tanpa itu, jangan kita berharap bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan celaka dan kita akan menangisi keberatan kita sendiri kalau sekarang tidak jaga-jaga dan menyatu dengan Allah. Satukan diri kita dengan Allah. Pada saat masa jatuh dosa ini, melalui puasa dan juga pengekangan serta mengalahkan nafsu yang ada di dalam kalbu kita. Sehingga kita tetap murni, kita tetap menjaga kesucian, apapun terjadi, Allah akan berkenan kepada kita. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Amin.